ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال، فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا. بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال، فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا صرحا بالحكمة شادا وبحب قد فاق وسادا، أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد. يا صرحا بالحكمة سادا وبحب قد فاق وسادا، أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Markodina SPD. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan mengambil video pembelajaran dengan materi haji dan umroh. Mohon saran dan kritikan dalam video pembelajaran saya. Mudah-mudahan untuk kemajuan saya di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء.
يا ديمة بذل warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Kita absen dulu. Agen, Agia, Apridom, Agil, Dorin, Dora, Elsa, Handi, Hasanah, Gita, Garmeza, Gesta, Celia, Upzil, Mayang, Rabia, Rahman, Sisi, Sanya, Yoga, Yogi, Zaskia, Maulisin. Alhamdulillah, mungkin hanya Sanya mungkin yang tidak berkesempatan hadir hari ini. Jadi kita melanjutkan materi kita pada hari ini tentang haji. Kemudian lagi kita masih ingat gak pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang pengurusan jenazah, masih ingat? Minggu lalu kita mempelajari tentang pengurusan jenazah yaitu sholat jenazah. Ada berapa tuh? Berapa takbir? Ada 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir ketiga doa untuk mayit, dan takbir keempat masih doa untuk mayit, itu kemudian salam ya. Itu adalah hak kita, hak muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya adalah memandikan, mengapani, menyolatkan dan menguburkan ya. Jadi kita lanjut pelajaran kita hari ini yaitu tentang haji dan umroh ya. Haji dan umroh. Masih ingat tak tentang rukun Islam? Haji ini termasuk rukun Islam yang berapa? Yang kelima. Jadi haji ini adalah rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Jadi di sini dikatakan harus yang mampu. Kalau bagi yang tidak mampu ini tidak kewajiban. Jadi hukum melaksanakan haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Kemudian lagi hal-hal dalam rangkaian haji yang harus kita ketahui itu adalah yang pertama itu harus memakai wanita adalah muka dan telapak tangan. Jadi seperti itu ya. Jadi yang perempuan tadi memakai pakaian ihramnya itu hanya memakai mukena. Kemudian lagi yang dikatakan aurat perempuan itu adalah kecuali muka dan tangan. Berarti sisanya adalah pakaian sisanya adalah aurat. Itu tadi dalam berihram ya. Kemudian lagi hal yang pertama tadi berpakaian ihram. Yang kedua, ihramnya tadi dimulai dari miqat. Apa yang dikatakan miqat? Pernah dengar tentang miqat? Pernah dengar tentang miqat? Pernah dengar? Tidak pernah dengar. Tapi pernah dengar orang haji? Pernah. Jadi dalam rangkaian haji tadi ada yang namanya tadi berpakaian ihram seperti yang dijadikan kawan tadi, berpakaian ihram. Kemudian hal yang pertama sebelum ihram itu adalah niat. Jadi sebelum melaksanakan pakaian ihram, sebelum memakai pakaian ihram tadi niat, mandi, bersihkan diri, kemudian memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram, niat ambil miqat. Miqat itu kalau miqatnya orang Indonesia itu adalah di Yalamlam. Ya ada negara yang berseberangan dengan Yalamlam itu ada tempat pengambilan miqat, itu artinya niat untuk melaksanakan haji atau ihram atau umroh. Haji itu ada lagi nanti bagiannya. Baik itu mungkin haji tamatu, Qairon, dan ada lagi ya, ada satu lagi ya. Itu tadi bagian dari rangkaian hajinya. Jadi yang sekarang tadi kita hanya mengambil tentang berpakaian ihram niat, kemudian diambil miqat di Yalamlam.
Setelah melakukan mikot dari yang lam-lam, kemudian lagi kita lanjut kepada dari mikot tadi kita lanjut kepada wukuf di Arafah. Setelah ada pakaian ihram ya, wukufnya di Arafah. Berarti sisanya adalah sisanya adalah aurat. Itu tadi dalam berihram ya. Kemudian lagi hal yang pertama tadi berpakaian ihram. Yang kedua, ihramnya tadi dimulai dari mikot. Apa yang dikatakan mikot? Pernah dengar tentang mikot? Pernah dengar tentang mikot? Pernah dengar? Tidak pernah dengar. Tapi pernah dengar orang haji? Pernah. Jadi dalam rangkaian haji tadi ada yang namanya tadi berpakaian ihram seperti yang dijadikan kawan tadi, berpakaian ihram. Kemudian hal yang pertama sebelum ihram itu adalah niat. Jadi sebelum melaksanakan pakaian ihram, sebelum memakai pakaian ihram tadi niat, mandi, bersihkan diri, kemudian memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram, niat ambil mikot. Mikot itu kalau mikotnya orang Indonesia itu adalah dia lam-lam. Ya ada negara yang bersentangan dengan ya lam-lam itu ada tempat pengambilan mikot, itu artinya niat untuk melaksanakan haji atau ihram atau umroh. Haji itu ada lagi nanti bagiannya, baik itu mungkin haji tamatu, qairon, dan ada lagi ya, ada satu lagi ya, itu tadi bagian dari rangkaian hajinya. Jadi yang sekarang tadi kita hanya mengambil tentang berpakaian ihram, niat, kemudian diambil mikot di yang lam-lam. Setelah melakukan mikot dari yang lam-lam, kemudian lagi kita lanjut kepada dari mikot tadi kita lanjut kepada wukuf di Arafah. Setelah ada pakaian ihram ya, wukufnya di Arafah. Jadi setelah tadi rangkaian ihram, yang pertama tadi ihram, yang kedua lagi wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah ini biasanya dilakukan pada tanggal sebelum 9 Zulhijjah. Dari Arafah kemudian kita lanjut mabit ke Muzdalifah. Setelah sampai di Muzdalifah, biasanya di Muzdalifah itu berhenti sejenak sambil mencari kerikil. Setelah mencari kerikil, kemudian lagi lanjut ke Mina. Setelah di Mina, besoknya tanggal 10 Zulhijjah itu ada namanya melontar jumroh. Melontar jumroh itu adalah untuk melempar batu dengan satu pada jumroh pertama, jumrohul ula, jumrohul wusta, dan jumrohul uqobah. Jadi melempar batu itu berapa? Satu jumroh itu melempar batu sebanyak 7 biji batu. Jumrohul ula, jumrohul wusta, dan jumrohul uqobah. Kemudian lagi untuk selanjutnya rangkaian haji dan umroh untuk selanjutnya adalah tawaf. Tawaf itu di mana? Tawaf di Ka'bah. Kembali lagi ke Ka'bah, melaksanakan tawaf. Tawaf berapa kali tawaf? 7 kali tawaf. Jadi sekarang untuk nanti silahkan maju ke depan. Jadi untuk melaksanakan tawaf itu seperti ini. Nanti dan perhatian. Dalam rangka tawaf tadi, yang pertama berarti tawaf posisi ke sini menghadap sana. Posisi tawaf, ketika tawaf Ka'bah pada posisi kiri. Jadi ketika tawaf posisi Ka'bah pada posisi di sebelah kiri kita. Kemudian lagi bertepatan dengan di sini ada namanya Hajar Hajuat. Pernah tahu ini? Batu hitam.
Hajarul Aswad. Ini adalah batu dari surga, tapi ini bukan ini ya, tapi kita isyaratkan seperti itu. Di sini adalah namanya Hajarul Aswad. Dalam Hajarul Aswad itu disunahkan untuk mengecup. Jadi di sini kalau awal-awal kita berihram karena tidak langsung berdekatan dengan Ka'bah karena orang banyak. Jadi hal yang pertama kita laksanakan adalah melambaikan tangan pada posisi Hajarul Aswad. Silahkan seperti ini. Bismillah ya Allahu Akbar. Bacakan Bismillah ya Allahu Akbar. Langsung dikecup. Itu adalah isyarat ketika melaksanakan tawaf. Harus tahu. Jadi setelah itu di sana biasanya untuk memulai tawaf, di sana biasanya ada di sebelah kanan itu ada pilar hijau. Yang dikatakan pilar hijau di situ adalah lampu hijau. Jadi ketika tadi posisi itu tadi sudah posisi pada Hajarul Aswad selentang bersentuhan tangan dengan Hajarul Aswad, kemudian di sana pilar hijau, kemudian tadi kita kecup tangan kita dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, melambaikan tangan ke Hajarul Aswad ke Ka'bah ya. Setelah itu baru memulai tawaf dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Tunggu dulu. The Bluetooth device is connected successfully. Dengan mengucapkan kalimat talbiyah, coba bacanya kalimat talbiyah. Itu satu kali putaran, pas tentang ini baru tadi itu satu kali putaran. Berarti kita sampai berapa kali putaran tawaf tadi? 7 kali putaran. Kita ulang. Langsung cepat bacanya. Labbaika la syarika laka labbaik. Berarti itu Innal hamda wa ni'mata. 7 kali putaran. La syarika laka. Ya. Labbaika la syarika laka labbaik. Sambil membaca kalimat aja. Ketika tawaf, hal yang disunahkan membacanya adalah berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat talbiyah. Sekarang saya itu minta kita sama-sama membaca kalimat talbiyah bersama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika laka. Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika laka. itu adalah kalimat talbiyah. Jadi ketika berpakaian ihram tadi, ketika tawaf berapa kali tadi? 7. Jadi ketika dari
Dari Bukit Safa dan Marwa. Dari Bukit Safa dan Marwa. Bukit Safa dan Marwa. Jadi dalam berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa, misalkan dari sini ini satu Bukit Safa, ini Marwa. Satu. Bukan berkeliling kayak awal tadi, tidak. Jadi tadi dari Bukit Safa Marwa, dari Safa ke sini satu, dari sini ke sini dua, dari sini ke sini tiga, seperti itu ya. Bukan berputar ya, tapi berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa. Dari Marwa ke Safa satu, dari Marwa ke Safa lagi dua, dari dua seperti itu ya. Begitu bolak-baliknya itu dalam berlari-lari kecil dalam melakukan sa'i. Kemudian lagi setelah sa'i adalah 5 adalah tahallul. Tahallul artinya pernah tahu tentang tahallul? Pernah tahu tentang tahallul? Tahallul itu adalah memotong rambut, potong rambut minimal 3 helai rambut. Baik laki-laki kalau sudah melaksanakan sa'i dalam rangkaian baik itu umroh maupun haji itu wajib memotong rambut. Ya, itu adalah rukun haji dan umroh. Jadi, memotong rambut berapa helai? 3 helai, sebaiknya kalau yang laki-laki dicukur. Seperti itu. Jadi, makanya ada keluarga kita mungkin yang balik dari haji atau umroh, kadang-kadang balik ke sininya sudah gundul kayak gitu, biasanya dipangkas lagi seperti itu karena itu adalah termasuk dari rukun haji dan umroh. Setelah itu adalah tertib. Yang 6 adalah tertib. Tertib artinya mendahulukan yang dahulu dan mengemudiakan yang kemudian. Sekarang kita susun, ibu bagikan lagi. Sudah dikembalikan tadi ya. Ibu bagikan lagi bagian latihan. Selesai pelajaran kita latihan tentang haji dan umroh ya. Silakan dilaksanakan. Dilaksanakan, ditulis. Nah, pada pembelajaran haji dan umroh ini kita ibu berikan dulu LKPD ya kepada setiap peserta. Silakan diisi. ويمام لقاء وسخاء يا هجما شعر فأبهجنا يا شعلة نور الوفاء يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شعر فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا. Coba bacakan soal. Apa yang kamu dengarkan dari loudspeaker? Jadi soal nomor 1, apa yang kamu dengarkan dari loudspeaker? Semuanya perhatikan ibu untuk mendengarkan. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Jadi untuk nomor 1, apa yang kamu dengarkan dari loudspeaker?
خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة بذل تعطينا هلت عطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشوت ولا يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا. Hasil LKPD. 1. Apa yang dimaksud? Apa yang kamu dengar dari loudspeaker adalah kalimat talbiyah. Apa yang kamu ketahui tentang pakaian ihram? Laki-laki memakai pakaian yang tidak terjahit dan perempuan menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. Bagian melaksanakan Dari loudspeaker. Kalimat talbiyah. Apa yang kamu ketahui tentang pakaian ihram? Lelaki tidak terjahit, perempuan menutup aurat. 3. Hukum haji adalah wajib bagi yang Saya akan menyampaikan hasil LKPD. Apa yang kamu dengarkan dari loudspeaker? Yang kami dengar tadi adalah kalimat talbiyah. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang pakaian ihram? Yang pertama, bagi lelaki tidak boleh memakai pakaian atau kain yang berjahit. Perempuan menutupi aurat. Ketiga, hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. 4. Bagaimana melaksanakan umroh? Pertama, ihram. Kedua, wukuf Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'id. Yang kelima, memotong rambut minimal 3 helai. 5. Larangan ketika berpakaian ihram, laki-laki tidak boleh memakai kaos dan topi. Perempuan menutupi aurat dan tidak boleh Pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kita akan melaksanakan latihan dulu ya. Latihan atau evaluasi. Silakan diisi latihannya. Sudah. Bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan depan pemirsa ya. Kalau kumpulkan depan bagi yang sudah kumpulkan. Sudah semua yang latihannya. Jadi demikian tadi pelajaran kita hari ini, termasuk kita tutup dengan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan kita pelajaran kita hari ini adalah kesimpulan rukun haji dan umroh. Yang pertama dari ihram, yang kedua wukuf, di Arafah, yang ketiga tawaf, setelah tawaf apa lagi? sa'i.